Pengantar ekonomi Islam. Bab pertama yaitu paradigma ekonomi Islam. Yang pertama ada cara pandang hidup Islam. Cara pandang worldview dapat didefinisikan sebagai cara pandang seseorang melihat kehidupan dan dunia. Ada 3 poin penting dari definisi di atas, yaitu yang pertama, bahwa worldview adalah motor perubahan sosial. Yang kedua, asas bagi pemahaman realitas. Yang ketiga, asas bagi aktivitas ilmiah. Worldview adalah paradigma tentang kehidupan di dunia. Sumber worldview berasal dari kitab suci, adat istiadat, dan sumber lainnya. Prinsip ajaran Islam meliputi fitrah manusia sesuai dengan perkembangan zaman, berbasis pada ilmu, pengetahuan, dan lainnya. Yang kedua, ada Islam sebagai jalan hidup. Islam merupakan ajaran ilahi yang bersifat integral, yaitu menyatu dan komprehensif, mencakup segala aspek kehidupan. Sebagaimana penjelasan pandangan hidup Islam disebut dengan istilah mabda, adalah akidah yang terpancar sistem, yaitu hukum-hukum syariat yang dapat memecahkan problematika kehidupan. Ada beberapa hukum Islam sebagai pedoman, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Yang ketiga ada ekonomi Islam. Pendekatan Islam terhadap maslahah ekonomi. Paradigma disebutkan dalam Al-Quran dengan sebutan tashawur yang berasal dari akar kata sawara dan disebutkan dalam Al-Quran. Ekonomi Islam juga didefinisikan sebagai ilmu penggunaan perintah dan aturan syariat untuk melindungi dari ketidakadilan dalam pengadaan dan penggunaan sumber daya alam untuk tujuan memenuhi kebutuhan manusia. Terdapat berbagai aliran dalam proses pembentukan pola pemikiran ekonomi yang dapat dikelompokkan menjadi 2 pola pikir. Yang pertama, ada aliran pemikiran yang akomodatif, modifikasi dengan sifat eklektisme metodologis yang dipelopori oleh ahli-ahli ekonomi Islam. Aliran pemikiran yang kedua yaitu ada aliran ekonomi Islam yang berpegang bahwa ekonomi Islam itu harus lahir dan tashawur Islam itu sendiri, tanpa dicampur adukan dengan sistem ekonomi pada umumnya. Adapun bab yang kedua yaitu definisi, konsep, dan ruang lingkup ekonomi Islam. Kriteria objek ilmu ekonomi Islam bahwa setiap cabang ilmu punya objek kajian dan yang khas. Objek kajian ekonomi Islam harus jelas, fokus, dan terarah. Ilmu ekonomi Islam mengkaji maslahah dan perilaku konsumsi dan produksi. Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Ekonomi Islam dalam bahasa Arab diistilahkan dengan al-iqtisad dan al-islami. Iqtisad ekonomi didefinisikan sebagai pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan, dan mengonsumsinya. Ekonomi Islam juga merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dasar rukun iman dan rukun Islam.
Prinsip ekonomi Islam pada hakikatnya, ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu ekonomi yang membahas dua disiplin ilmu secara bersamaan, yaitu ilmu ekonomi dan fikih muamalah. Krisis yang ada saat ini disebabkan karena adanya kegagalan pasar. Muhammad Rawas, Qolah, serta pakar hukum dan ahli ekonomi Islam lainnya menyebutkan ada 13 ciri utama ekonomi Islam yang menjadikannya berbeda dengan sistem ekonomi konvensional, yaitu pengaturan bersifat ketuhanan atau ilmiah. Ekonomi hanya satu titik bagian dari Islam secara keseluruhan, berdimensi akidah atau keakisan karakter ta'abudi terkait erat dengan akhlak. Elastis al-maduyah memiliki target atau sasaran yang lebih tinggi. Perekonomian yang berimbang. Realitas al-waqi'iyah, harta kekayaan adalah milik Allah. Memiliki kecakapan dalam mengelola harta kekayaan. Urgensi ilmu ekonomi Islam dapat dianalisis dari dua kriteria, yaitu kriteria had dan fars. Ilmu ekonomi sangat penting dan diperlukan disistensinya, karena ekonomi Islam merupakan implementasi sistem etika Islam dalam kegiatan ekonomi yang ditujukan untuk pengembangan moral masyarakat. Bab yang ketiga yaitu metodologi ekonomi Islam. Manusia adalah makhluk istimewa ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi akal untuk berpikir dan mencari ilmu. Ilmu merupakan hasil dari proses berpikir manusia tentang apa yang ingin diketahui, bagaimana mendapatkannya, serta nilai guna dari pengetahuan tersebut. Ilmu bersifat rasional, empiris, sistematis, objektif, verifikatif, dan terbuka untuk koreksi. Ilmu berbeda dengan pengetahuan biasa yang merupakan hasil penginderaan dan tidak selalu sistematis atau objektif. Filsafat ilmu mempelajari hakikat dan cara kerja ilmu secara filosofis, serta logika yang membangun pengetahuan ilmiah. Filsafat ilmu terbagi menjadi dua, yaitu filsafat ilmu general, philosophy of science, membahas sifat dasar ilmu secara umum. Yang kedua ada filsafat khusus, yaitu membahas cabang-cabang ilmu tertentu, seperti filsafat biologi, ekonomi, psikologi, dan lain-lain. Filsafat ilmu sebagai disiplin ilmu. Filsafat ilmu adalah cabang dari filsafat yang secara khusus mempelajari ilmu pengetahuan secara mendalam dan teoris. Sebagai disiplin ilmu, filsafat ilmu membahas tiga aspek utama, yaitu ontologi, yaitu mempelajari apa yang terjadi objek ilmu, serta kriteria sesuatu disebut ilmiah. Fokusnya pada hakikat dan struktur dasar ilmu dengan ciri utama yaitu rasional, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Epistemologi membahas bagaimana ilmu diperoleh melalui metode ilmiah dan struktur berpikir nalar. Epistemologi juga mencakup aliran-aliran pemikiran, mazhab, dan bagaimana sejarah membentuk cara berpikir ilmiah dalam suatu disiplin. Aksiologi, yaitu mengkaji untuk apa ilmu digunakan. Ilmu memiliki dua fungsi positif untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena sebagaimana adanya. Normatif, untuk mengarahkan fenomena ke arah yang diinginkan dengan mempertimbangkan etika, moral, dan nilai. Tujuannya adalah menjadikan ilmu bermanfaat bagi kehidupan manusia. Adapun bab yang keempat yaitu ekonomi Islam dalam lintas sejarah.
Masalah ekonomi selalu muncul dan bukanlah hal yang baru, melainkan sudah terjadi sebelumnya di masa lalu, tetapi dalam tempat dan waktu yang berbeda. Karena itu, penting untuk mempelajari bagaimana para ilmu dulu menyelesaikan permasalahan serupa sebagai dasar dalam mencari solusi saat ini. Overview Great Gap Sejarah Pemikiran Ekonomi Barat vs Islam. Joseph Schumpeter memperkenalkan istilah Great Gap yang menjelaskan adanya kesenjangan dalam pemikiran ekonomi. Selama lebih dari 5 abad, mulai dari masa peradaban Yunani hingga zaman St. Thomas Aquinas, buku Summa Theologica dianggap sebagai salah satu karya yang menyajikan pemikiran ekonomi secara menyeluruh sejak Yunani kuno. Pandangan ini menunjukkan bahwa selama masa gelap Eropa sekitar tahun 500 sampai 1200 Masehi tidak terjadi perkembangan penting dalam bidang ekonomi, dan hal ini dianggap berlaku secara umum. Pengaruh pemikiran Muslim ke Eropa datang melalui berbagai jalur, yaitu penerjemahan karya-karya Muslim yang bukan sekadar ahli bahasa, tetapi juga kritik dan penambahan ide baru. Pendidikan dengan banyak pelajar Eropa menurut ilmu di pusat pendidikan Islam di Spanyol, Maroko, dan Mesir, perdagangan yang meluas antara dunia Muslim dan Eropa hingga kewilayahan utara Eropa. Perang salib yang membawa ide dan institusi ekonomi Islam ke barat. Para perantau dan peziarah yang menyebarkan pengetahuan tentang kemajuan peradaban Islam. Lintas sejarah hasil pemikiran ekonomi ilmuwan Muslim. Mempelajari pemikiran ekonomi Muslim terdahulu bertujuan untuk memahami cara mereka menyelesaikan masalah ekonomi pada zamannya, sehingga dapat dijadikan pedoman menghadapi permasalahan ekonomi saat ini dan masa depan. Sejarah pemikiran ekonomi Islam terbagi dalam 4 fase utama. Adapun bab yang kelima, yaitu perbedaan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi kapitalis. Dalam buku ekonomis terdapat 2 sistem utama, yaitu kapitalis dan sosialisme. Sistem ekonomi adalah cara atau proses yang mengatur hubungan ekonomi antar orang serta melibatkan lembaga-lembaga dan aturan-aturan yang digunakan dalam hidup bermasyarakat dan berbangsa. Setidaknya terdapat 5 macam kelembagaan yang dapat membedakan antara satu sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya. Yang pertama ada hak atas kepemilikan, yang kedua ada proses atau mekanisme pengembalian keputusan, yang ketiga ada antara pasar dan terencana dalam penyediaan informasi dan koordinasi. Yang keempat ada mekanisme insentif dalam mengatur tujuan dan mendorong manusianya untuk meraih tujuan tersebut. Yang kelima ada prosedur dalam menentukan pilihan yang bersifat publik. Pada intinya, semua sistem ekonomi memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai kesejahteraan masyarakat. Setiap sistem ekonomi memiliki aturan yang mengatur cara manusia berinteraksi dan memengaruhi perkembangannya. Perbedaan dalam sumber antara aturan ini membuat sistem ekonomi Islam memiliki ciri dan tujuan yang berbeda dibandingkan sistem ekonomi lainnya.
Karakteristik sistem ekonomi kapitalis. Kapitalisme dengan sistem laissez-faire masih terus digunakan hingga saat ini. Kapitalisme awalnya menolak campur tangan pemerintah dalam ekonomi, namun intervensi pemerintah kemudian muncul untuk mengatasi ketumpangan distribusi. Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang fokus pada produksi barang dan jasa. Adapun bab yang ke-6 yaitu perbedaan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi kapitalis. Sosialisme dan komunisme sering digunakan secara bergantian, meskipun beberapa tokoh membedakannya. Komunisme dianggap sebagai bentuk paling ekstrim dari sosialisme karena menekankan peralihan kepemilikan dari swasta ke pemerintah secara cepat dan revolusioner. Karakteristik sistem ekonomi Sosialisme merupakan doktrin ekonomi dan sosial yang mengampanyekan kepemilikan publik atau kontrol, kekayaan dan sumber daya daripada kepemilikan individu. Sejumlah karakteristik dari sistem ekonomi sosialis adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada sosialisme berkomiten pada kesetaraan masyarakat dengan menolak kesenjangan yang muncul dari sistem kapitalis. Tujuannya adalah menciptakan peluang yang sama bagi semua orang tanpa perbedaan kelas sosial, terutama melalui peraturan kepemilikan semua sumber daya agar lebih adil dan merata. Yang kedua, sosialisme percaya pada terciptanya masyarakat egaliter yang berlandaskan solidaritas dan kerjasama, dengan perbedaan pandangan tentang cara mewujudkannya. Perbandingan sistem ekonomi sosialis dan sistem ekonomi Islam. Ada sejumlah perbedaan mendasar antara sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi sosialis. Yang pertama, ada worldview. Islam mengajarkan bahwa harta hanyalah sarana menuju kebahagiaan dunia dan akhirat, bukan tujuan utama. Agama menjadi pedoman hidup yang mengatur segala aspek, termasuk ekonomi, agar manusia seimbang antara dunia dan akhirat. Adapun bab yang ketujuh yaitu sistem ekonomi Islam. Secara terperinci, masalah-masalah pokok dalam ekonomi disebabkan oleh 3 faktor yang saling berkaitan, yaitu kelengkapan sumber daya, kebutuhan yang tidak terbatas, dan terbatasnya faktor-faktor produksi. Cakupan ekonomi Islam. Yang pertama, ada konsumsi, yaitu komoditas apa yang diperlukan untuk mewujudkan masalah. Yang kedua, yaitu bagaimana komoditas dihasilkan agar masalah dapat terwujud. Dan yang ketiga, ada distribusi, yaitu bagaimana sumber daya dan komoditas didistribusikan sehingga mencapai masalah. Karakteristik ekonomi Islam menyatukan aspek spiritual dan material secara harmonis dan mengatur aktivitas ekonomi agar memberikan manfaat bagi sejumlah masyarakat. Tujuannya, ekonomi Islam tidak bisa dilepaskan dari tujuan penciptaan manusia di muka bumi, karena berekonomi tidak bisa dipisahkan dari aktivitas manusia di muka bumi. Yang keempat, ada fondasi pilar. Yang pertama ada akidah, merupakan fondasi utama dari segala aktivitas manusia di muka bumi termasuk aktivitas ekonomi. Yang kedua, syariah merupakan fondasi pendukung konsep syariah. Yang ketiga, akhlak merupakan norma dan etika yang berisi nilai-nilai moral dalam intensi sesama agar hubungan tersebut menjadi harmoni dan sinergis. Yang keempat, ukhuwah merupakan fondasi pendukung berikutnya dalam segala aktivitas ekonomi. Adapun nilai ekonomi, yang pertama adalah kepemilikan Allah Subhanahu wa taala secara absolut, yang kedua berusaha dengan keadilan, yang ketiga kerjasama dalam kebaikan, yang keempat pertumbuhan yang seimbang. Adapun bab yang ke-8 yaitu maqasid syariah sebagai tujuan ekonomi Islam. Maqasid sebagai landasan pengembangan ekonomi Islam. Maqasid syariah berfungsi sebagai fondasi utama dalam perkembangan hukum ekonomi Islam yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Hubungan ekonomi dalam Islam berfokus pada elemen maslahat, yaitu kesejahteraan bagi manusia, baik di dunia maupun setelah hidup ini. Oleh karena itu, aktivitas ekonomi tidak hanya berlandaskan pada imbalan finansial,
atau sosial semata, serta tidak ditunjukkan hanya untuk mencapai kepuasan sementara di dunia. Yang kedua, ada maslahah sebagai upaya mencapai tujuan ekonomi Islam. Dalam aspek praktis, gagasan maqasid syariah telah diterapkan untuk berbagai tujuan, terutama dalam mengukur berbagai aktivitas manusia yang berkaitan dengan sektor ekonomi. Implementasi maqasid syariah dalam ranah ekonomi dilakukan di berbagai sub-bidang, seperti perencanaan anggaran, analisis gaji minimum, indeks kemajuan manusia, strategi pemasaran, sektor perbankan, dan lembaga keuangan, serta area lainnya. Adapun bab yang ke-9 yaitu perilaku ekonomi dalam perspektif Islam, konsumsi dan produksi dalam perspektif Islam. Dalam Islam, konsumsi diatur berlandaskan prinsip proporsionalitas karena kebutuhan setiap individu bersifat relatif dan tidak bisa diseragamkan. Selain itu, setiap aktivitas ekonomi harus mempertimbangkan unsur maslahat yang mencakup 5 elemen utama maqasid syariah sebagai wujud kebaikan bagi umat manusia. Prinsip ini menegaskan bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya berdimensi duniawi, tetapi juga menjadi bekal menuju kehidupan akhirat. Konsep maslahah dalam konsumsi dan produksi maqasid syariah menegaskan bahwa seluruh aktivitas ekonomi dalam Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan, baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan ini mencakup 5 perlindungan utama, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks konsumsi dan produksi, setiap individu dan produsen wajib menjadikan prinsip maslahat sebagai pedoman, bukan sekadar keuntungan material sebagaimana dalam ekonomi konvensional. Dengan demikian, seluruh kegiatan ekonomi tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga bernilai ibadah dan tanggung jawab moral, serta memberikan dampak kebaikan secara kolektif bagi masyarakat. Adapun bab yang ke-10 yaitu konsep harta dalam Islam. Konsep kepemilikan dalam ekonomi Islam. Harta, al-mal. Dalam Islam didefinisikan sebagai segala sesuatu yang bernilai secara legal menurut syariat, bersifat konkret, dapat dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan secara sah. Ulama Hanafiyah menilai bahwa manfaat bisa dimiliki tetapi tidak termasuk harta, sedangkan jumhur ulama memandang bahwa manfaat termasuk harta, karena yang terpenting bukan zat bendanya, melainkan nilai manfaatnya bagi manusia. Dalam Islam terdapat 3 manfaat kepemilikan, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Kepemilikan individu digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi. Kepemilikan umum diperuntukkan bagi kepemilikan masyarakat luas, sedangkan kepemilikan negara dikelola untuk kemaslahatan seluruh rakyat. Dalam Islam, pemanfaatan harta dibatasi oleh larangan israf, berlebihan, dan tabzir, pemborosan, serta wajib digunakan untuk menunaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta memiliki kedudukan penting sebagai penopang kehidupan, sarana kebijakan, dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kemiskinan dipandang sebagai ujian. Sebab-sebab kepemilikan harta yang sah menurut syariat meliputi ihraz al-mubahat, memiliki barang yang bebas dimiliki, akad transaksi, warisan, dan hasil perkembangan dari harta yang dimiliki. Harta yang halal akan mendorong seseorang beramal saleh, sedangkan harta yang haram akan membawa kegelisahan dan menjauhkan dari kebaikan. Adapun bab yang ke-11 yaitu larangan utama dalam ekonomi Islam. Larangan maisir dalam transaksi. Maisir atau judi adalah perbuatan yang diharamkan dalam Islam karena mengandung unsur taruhan, untung-untungan, spekulasi, dan merugikan salah satu pihak, sebagaimana ditegaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 219 dan Surah Al-Maidah ayat 90. Pelakunya dikenai hukuman takzir yang bersifat mendidik sesuai keputusan hakim. Permainan berhadiah dibolehkan jika hadiah berasal dari pihak ketiga, sponsori,
bukan dari taruhan peserta. Sedangkan dalam praktik modern, unsur maisir juga terdapat dalam asuransi konvensional karena mengandung garar dan risiko sepihak. Larangan garar atau uncertainty dalam transaksi. Literatur mengenai garar dalam ekonomi dan keuangan Islam jauh lebih sedikit dibandingkan pembahasan tentang riba. Para ahli bahasa menjelaskan bahwa jual beli garar adalah transaksi yang dampak menarik tetapi objeknya tidak jelas sehingga menimbulkan keraguan bagi pihak yang berakat. Garar dapat muncul pada objek komoditas maupun akibat dari sebuah akad yang mengandung ketidakjelasan antara untung dan rugi. Para ulama fikih memberikan beragam definisi definisi tentang garar, jual beli, mulamasah, dan munabazah. Yang pertama ada akad, mulamasah, dan munabazah akad garar yang diharamkan. Mulamasah jual beli hanya dengan menyentuh barang tanpa melihat secara jelas. Munabazah yaitu jual beli dengan saling melempar barang tanpa meneliti barang tersebut. Kedua, bentuk ini diharamkan karena mengandung garar, ketidakjelasan, dan menyerupai judi. Sebagaimana ditegaskan dalam hadis sahih dan pendapat Ibnu Hajar. Adapun bab 12 yaitu peran pemerintah dalam kerangka ekonomi Islam. Peran dan fungsi pemerintah dalam pandangan ekonomi Islam, negara memegang peran yang penting serta fleksibel untuk memastikan keadilan, kesenjangan, dan kemaslahatan umum baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Negara bertugas mengawasi kegiatan ekonomi, melarang praktik yang haram seperti riba, monopoli, penimbunan, dan penipuan, serta berhak melakukan intervensi termasuk menetapkan harga apabila terjadi ketidakseimbangan pasar demi mencapai keadilan. Rasionalitas peran pemerintah dalam perekonomian. Dalam ekonomi biasa, pemerintah bertugas memperbaiki kelemahan pasar dengan memberikan barang publik, mengenakan pajak, memberi subsidi, serta membuat aturan, namun tindakan ini bisa jadi menyebabkan kegagalan pemerintah sendiri. Dalam ekonomi Islam, peran pemerintah lebih penting karena berasal dari amanah, kekhalifahan, dan kewajiban fardu kifayah untuk mewujudkan keberkahan. Pemerintah khusus menjaga keadilan, mengawasi pasar, serta memastikan kesejahteraan dan distribusi yang adil bagi seluruh masyarakat. Tujuan dan prinsip dasar yang berkaitan dengan fungsi ekonomi pemerintah dalam Islam menurut Munzir Khaff. Tujuan ekonomi Islam mencakup peningkatan kekuatan negara, pemenuhan kesejahteraan masyarakat, pengetahuan kekayaan publik, penerapan keadilan ekonomi, serta perlindungan aspek moral dan hukum. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah berkewajiban berkomitmen pada syariah, kepentingan umum, tanggung jawab sosial, fardu kifayah, kebebasan ekonomi yang bertanggung jawab, serta prinsip syura. Adapun bab yang ke-13 yaitu instrumen peran pemerintah dalam kerangka ekonomi Islam, kebijakan fiskal dan moneter syariah. Kebijakan fiskal dalam Islam. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam mengatur pendapatan dan pengeluaran negara melalui APBN untuk menjaga stabilitas ekonomi, pertumbuhan, kesempatan kerja, dan pemerataan pendapatan. Instrumennya meliputi belanja pemerintah, pajak, dan transfer dengan fungsi utama alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Kebijakan fiskal dalam kerangka ekonomi Islam di Indonesia. Kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam dianalisis secara kontemporer karena perbedaan konteks zaman, di mana pada masa Rasulullah SAW bersifat income oriented, sementara saat ini lebih growth oriented. Instrumen fiskal Islam seperti zakat, kharaj, dan unsur memiliki relevansi untuk diadaptasi dalam sistem fiskal Indonesia, termasuk integrasi zakat dan pajak agar lebih efektif dan berkeadilan. Kebijakan moneter dalam Islam. Kebijakan moneter adalah cara yang digunakan oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat agar ekonomi tetap stabil, khususnya dalam mengendalikan inflasi dan nilai tukar mata uang.
Aplikasi pokok-pokok ekonomi Islam dalam moneter Islam. Kebijakan moneter dalam ekonomi Islam dianalisis secara kontemporer dalam kerangka sistem keuangan ganda, syariah, dan konvensional karena perbedaan kompleksitas zaman. Tujuan utamanya adalah menjaga stabilitas nilai uang, mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, mewujudkan keadilan distribusi, serta memastikan uang tidak terpusat di sektor keuangan spekulatif, melainkan mengalir ke sektor real secara produktif dan bebas dari riba, maisir, dan garam. Adapun bab yang ke-14 yaitu peran masyarakat dalam ekonomi Islam. Peran masyarakat dalam pengembangan keuangan mikro. Lembaga keuangan mikro di Indonesia terdiri dari sistem konvensional dan syariah dengan BMT, BPRS, dan bank wakaf. Mikro sebagai pilar utama keuangan mikro syariah. BMT memadukan fungsi sosial, baitul mal, dan bisnis baitul tamwil untuk memperdayakan usaha mikro melalui pembiayaan, pendampingan, dan pengelolaan dana zakat, infak, serta sedekah. Peran masyarakat dalam sektor keuangan sosial Islam. Instrumen keuangan sosial Islam di Indonesia dikenal dengan ZISWAF, zakat, infak, sedekah, dan wakaf, yang berperan penting dalam kesejahteraan umat. Potensi zakat nasional sangat besar, mencapai ratusan triliun rupiah per tahun, namun realisasi pengumpulannya masih jauh dari potensi tersebut meskipun terus meningkat setiap tahun. Peran masyarakat dalam wakaf. Wakaf telah dikenal sejak sebelum Islam, namun dalam Islam wakaf memiliki tujuan utama ibadah dan kesejahteraan umat, serta mulai dipraktekkan sejak masa Rasulullah SAW. Di Indonesia, wakaf berkembang pesat seiring dakwah Islam dan menjadi fondasi berdirinya masjid, pesantren, sekolah, serta lembaga sosial dengan potensi aset yang sangat besar baik berupa tanah maupun wakaf uang. Peran dan partisipasi masyarakat pada sektor pendidikan, ekonomi, dan keuangan syariah. Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia masih menghadapi tantangan utama berupa keterbatasan SDM berkualitas dan rendahnya literasi masyarakat terhadap sistem keuangan syariah. Perguruan tinggi, lembaga pelatihan, dan pesantren berperan penting dalam mencetak SDM unggul melalui pendidikan, pelatihan, serta praktek langsung ekonomi syariah.